Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suryana SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SDN 19 KBR Kabupaten Nrekang akan melakukan kegiatan praobservasi kepada rekan saya Sudirman SPD selaku wali kelas 3 di SDN 19 KBR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pada hari ini Pak, saya akan melakukan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi di kelas Bapak. Dan mungkin sebelum kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Salah satunya adalah apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada saat kegiatan observasi nanti? Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun sesuai dengan kalender pendidikan dan hari efektif belajar, saya telah berada di tema 1 subtema 3, yang mana tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu pertama, siswa dapat menyebutkan tahap hidup perkembangan katak, siswa dapat menjelaskan tahap-tahap perkembangan katak. Yang ketiga, siswa dapat melakukan operasi perkalian bersusun. Kemudian yang terakhir, siswa dapat melakukan atau menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan perkalian bersusun. Jadi mungkin itu yang akan saya capai di tahapan tujuan pembelajaran yang ingin saya lakukan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nantinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada area pengembangan apa yang Bapak akan capai pada kegiatan observasi nanti dalam kegiatan pembelajaran Bapak? Oke, yang pertama tidak lepas dari taksonomi Bloom. Yang pertama dari aspek pengetahuan, tentunya saya mengharapkan siswa-siswa saya nanti dapat mengetahui dan memahami materi tentang perkembangan hidup katak dan memahami cara perkalian bersusun dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perkalian bersusun. Yang kedua dari sikap, saya mengharapkan dari metode yang saya gunakan siswa dapat menumbuhkan sikap sosial, sikap menghargai saat teman-temannya berdiskusi, mampu memberikan sikap positif, memberikan sikap penghargaan kepada teman-teman yang tampil. Kemudian yang terakhir dari psikomotor, saya mengharapkan siswa-siswa saya dapat memiliki keterampilan berbicara dengan lantang di depan teman-temannya atau di muka umum. Jadi ada 3 pengembangan yang akan hendak Bapak capai, yaitu di bidang pengetahuan, yang kedua adalah sikap, dan yang terakhir adalah psikomotor. Kemudian di pertanyaan terakhir, strategi apa yang akan Bapak persiapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Yang pertama adalah tidak lepas dari pengelolaan kelas, bagaimana saya mengkondisikan fisik kelas saya supaya terlihat menarik sehingga siswa-siswa menjadi lebih bersemangat. Kemudian yang kedua, pengelolaan kelas dari segi mental, bagaimana saya mengkondisikan siswa-siswa saya agar siap menerima pelajaran, apakah itu kita awali dengan kegiatan menyanyi, kemudian menyelipkan kegiatan-kegiatan ice breaking di pertengahan pembelajaran. Dan lepas dari itu, saya menggunakan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Mungkin nanti saya akan menggunakan metode START, karena dengan metode itu sudah terbukti dari beberapa penelitian mampu mengaktifkan kegiatan siswa. Dan yang berikutnya, mungkin saya menggunakan nanti media pembelajaran yang menarik, mungkin berupa tutorial atau video-video penjelasan yang akan membantu saya dalam menjelaskan materi. Mungkin itu yang strategi yang saya akan siapkan. Jadi ada beberapa strategi yang akan Bapak siapkan seperti yang telah Bapak tadi jelaskan. Kemudian Pak, kira-kira hari apa kegiatan observasi nanti kita bisa laksanakan? Mungkin
kita akan laksanakan, kalau tidak ada halangan kita laksanakan tanggal 11 hari Senin September 11 September. Insya Allah semoga kita selalu berikan kesehatan, kemudahan sehingga kita bisa bertemu kembali di kegiatan observasi dan shift. Amin amin. Ya, dan kemudian nanti pas setelah kegiatan observasi, kegiatan berikutnya adalah kegiatan pasca observasi. Di mana kegiatan pasca nantinya ada pendamping yang akan ikut dalam kegiatan pasca observasi nanti. Insya Allah. Terima kasih Pak atas kesempatannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Ada 2 kursi kosong, 3 siapa yang hilang? Alasannya? Apa alasannya? Karena sakit. Sudah tidak tahu. Oke, sudah makan semua? Hari ini kenapa tidak makan? Tidak ada nasi di rumahnya? Jadi setiap hari harus selalu sarapan sebelum ke sekolah. Apa gunanya sarapan sebelum ke sekolah? Agar tidak pingsan. Yang kedua, agar tidak sakit. Agar tidak sakit perut. Nah, itu semua tujuannya kita sarapan. Intinya mengisi bahan bakar dulu. Bagaimana kalau mobil mau jalan? Isi bensin dulu. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, siapa yang bertugas menyiapkan kelas hari ini? Silakan. Muhammad Arsi, Maira, Putra, Sil, Maulana, Nahda, Usmita, Hamisan, Reski, Tania, Arya, Airin, Sarah. Oke, dari 3 yang tidak hadir alasannya sakit. Kita doakan semoga teman kita yang tidak hadir hari ini karena sakit diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pelajaran, silakan berdiri dulu di lantai di bawah. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk semangat. Sekarang Bapak lanjutkan
paling keras. Siap? Ikuti suaranya. Dari Sabang sampai Merauke. Silakan tepuk tangan untuk goyang-goyang kencang. Oke, silakan duduk semua. Minggu lalu kita sudah belajar tahap hidup kupu-kupu. Ada yang masih ingat berapa tahap hidup kupu-kupu? Berapa tahap? 4. Yang lain? Berapa hasil? 4. Yang pertama? Kedua? Ulat. Berapa semua? Nah, sekarang kita akan lanjutkan di pertemuan kali ini. Bapak akan perlihatkan dulu apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita di tema berapa? 2. Tema? 2. Tema 1. Apa bunyinya tema 1? Ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3 yaitu pertumbuhan hewan. Nah, yang
akan kita pelajari hari ini tujuannya adalah ini. Siapa yang mau bacakan nomor 1? Tidak kelihatan? Sekali ya. Akan baca nomor 1. Mengamati. Mengidentifikasi. Kalau begitu saya bacakan saja. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan katak. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman berarti bersatu dalam keberagaman di sekolah. 4. Mengamati contoh siswa dan memberikan saran pemahaman arti bersatu. Yang kelima, dengan mengamati contoh siswa dapat menentukan hasil kalian hasil kali dua bilangan pertumbuhan dan perkembangan katak. Yang kedua adalah ini, menentukan hasil kali pembilangan. Nah, silakan dibuka halaman 131. Jadi lihat halaman 131. Gambar apa dilihat di halaman 131? Jadi kalau dilihat ini, katak ini kira-kira melahirkan atau bertelur? Bertelur. Kemudian di mana katak hidup? Nah, ya betul sekali. Itu katak namanya hewan amfibi. Dia hidup di dua tempat. Bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Nah, sekarang kita baca bersama. Saya kasih waktu 10 menit membaca bacaan yang ada di bawahnya. Dalam hati. Kenapa belum didengar? Yang bisa tidak derit? Bisa cari kata ini yang bisa baca misan. Yeah. Ya. Baca lagi. Ada yang cepat sekali membaca. Irania cepat sekali membaca. Sudah. Dewasa. Nah, sudah dibaca semua. Sudah. Jadi berapa tahap katak? 4. Ada 4. Nah, untuk lebih memahami, Bapak putarkan dulu video berikut ini. Berbeda dari hewan yang lainnya. Apa lagi? Sama siapa yang didapat? Ada tadi dibilang metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh. Sempurna atau tidak sempurna?
tidak sempurna? Sempurna atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Nah, yang kedua metamorfosis. Telur hidup patah. Metamorfosis Sempurna. sempurna. Kata berapa tahap tadi dibilang? 4. Yang pertama, yang kedua. Satu orang yang berani. Hasil dulu. Nah, sekarang bagaimana bentuk telurnya? Nah, tadi dikatakan bulat seperti jelly. Bentuknya bulat seperti jelly. Di mana dia simpan telurnya? Di darat atau di air? Di mana? Di air. Itu fase telurnya. Ini bentuknya seperti tahu serasi. Tahu biji serasi. Nah, bentuknya kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah telur menjadi apa? Hah? Telur menjadi berudu. Nah, ini berudu. Bagaimana bentuknya berudu? Seperti ikan. Sudah ada tangannya atau belum? Belum. Nah, ini berudu. Bentuknya seperti ikan, sudah memiliki ekor. Itu yang kedua. Yang ketiga bentuknya katak muda. Bagaimana bentuknya? Dia mempunyai ekor. Dia juga sudah mengeluarkan kaki dan tangan. Nah, setelah itu kata muda, ekornya lama-lama menjadi kecil dan akhirnya hilang. Ekornya jadilah katak dewasa. Itulah fase terakhir dari katak, yaitu katak dewasa. Katak dewasa siap kembali lagi bertelur. Jadi tahapan yang paling penting dari 4 ini adalah katak dewasa, karena dia yang menghasilkan telur. Nah, sekarang saya bagi kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok 1 di sana. Tidak usah, buku saja dengan pulpen. Ya. Kelompok 3 di sini, kelompok 2 di sini. Rania di sini, Rania. Masuk di kelompok 2 dulu karena kurang makanya kelompok 2. Sini. Sekarang saya kasih tugas per kelompok. Silakan dikerja, didiskusikan dengan kelompoknya. Maju semua di sini. Angkat kursinya. Satu. Satu orang di sini. Ya. Tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Kelompok 3 tulis di atas. Ya, ini tulis namanya kelompoknya. Kelompok 2. Kelompok 1. Ya. Di atas, di atas. Silakan dikerja. Saya kasih waktu sampai di 8. Setiap nanti kan kelompok membacakan hasilnya. Maju, tolong lihat ke sini. Balik bangkunya, Nanda, balik bangkunya.
Satu orang satu nomor, ganti-gantian menulis. Kamu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu, ganti-gantian. Ganti-gantian. Gambar, gambar. Suruh gambar. Siapa yang duluan selesai dia duluan tampil dan bisa duduk kalau sudah. Ya. Gambar. Ya, ya. Ya, biar dijelek. Ya, jelek. Silakan maju. Yang lain didengarkan dulu. Salam baru baca kelompoknya, baru baca jawabannya. Assalamualaikum. Saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil pekerjaan kelompok ini. Siri. Nah, salam dulu baru baca kelompoknya, baru baca jawabannya. Waalaikumsalam. Hasil pekerjaan kelompok kami. Nomor 1, bagaimana cara kakak berkembang biak? Jawaban dan telur. Betul. Tuliskan tahap berkembang biak kakak. Ya. Telur, berudu, kakak muda, kakak dewasa. Gambar secara sederhana tahap berkembang kata. Telur, berudu, kakak muda, kakak dewasa. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Berikutnya kelompok 3. Oh, kelompok 1. Maju, maju. Seperti tadi Rania. Seperti tadi Rania. Salam baru baca kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saya akan membacakan hasil hasil kelompok kami. kelompok kami. 1. Bagaimana cara katak berkembang biak? Jawab berudu. Apa? Telur. 2. Tuliskan tahap berkembang katak. Telur, berudu, katak muda, katak dewasa. 3. Gambarkan secara sederhana tahap perkembangan katak. Telur, berudu, katak muda, katak dewasa. Sudah jadi nomor 3. Tutup baru selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok terakhir, kelompok 3. Maju. Maju, maju, maju. Silakan lanjutkan itu, silakan lanjutkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mewakili Saya mewakili kelompok 3 akan akan membacakan
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Jadi nomor 1 kita simpulkan. Nomor 1, kata berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua, kata memiliki berapa tahap? 4 tahap, yaitu kata muda dan kata. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Kalau begitu, Bapak merasa materi ini sudah kalian pahami. Sekarang kita lanjut ke materi. Nah, kalau ada perkalian seperti ini, kita mulai dari mana? Satuan, yang mana satuannya? 3. 3 kali? 3 kali 3? 9. 3 kali 1? 3. Ada disimpan? Yang berikutnya 3 kali? 2. Sama dengan? 6. Di mana ditulis? Selurus dengan? 2. Berarti 213 dikali 3 sama dengan 639. Ini adalah perkalian bersusun tanpa menyimpan. Jadi belum ada bilangan yang kita simpan. Sekarang Bapak kasih contoh bilangan yang menyimpan. 315 dikali 4. 4 kali 5. Tulis. Tulis 0, simpan 2. 4 kali 1. Tambah 2 sama dengan? Gimana ditulis? 4 kali 3. 4 kali 3. Tulis 2, simpan. Berapa jawabannya? 1260. Sampai di sini ada yang belum dipaham? Sekarang tes di buku matematikanya. Nah, apa yang bisa? Atau ada yang langsung? Ada yang langsung bekerja di atas? Kiranya ini calon-calon ranking 1 selalu naik. Ambil perkaliannya. Duanya disimpan di 1. Teliti, yang teliti. Teliti caranya kerja, yang teliti. Biar nih. Nanti diperbaiki. Lihat perkaliannya. Nah, kira-kira betul atau salah jawabannya? Salah jawabannya. Siapa yang mau perbaiki? Siapa di luar tadi? Awas,
Bagaimana? Masih salah? Iya, tapi masih ada sambungannya. Siapa? Rizky Garen. Terakhir Sandra kalau masih salah ya. Sudah. Gimana? Masih salah. Bagaimana? Gimana? 1964. Ini yang paling dekat, tapi ini masih salah. Mau diperbaiki? Hapus dulu semua, hapus dulu semua. Dua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Salah, 5 kali. 5 kali. 3 kali tepuk 5 kali. Nomor 1. Ada yang 2000, ada yang 1000, ada yang 2000. Kira-kira yang mana yang betul? Kita tes dulu. 4021 kali 6. Yang mana dulu? Satuan. 6 kali 1. Ada disimpan? Tidak. Pindah lagi. 6 kali 2. Tulis. 2. Simpan. 1. Pindah lagi di sini. 6 kali 4. 24 tambah 1. 24 tambah 1. 20. 5. Tulis 5 simpan. 2. Ini turun. Jadi 2526. Kelompok 1 salah, kelompok 2 salah, kelompok 3 salah. Tidak ada yang cocok. Nomor 2. 1680, 1680, 1680. Sama semua. Saya kira ini sudah betul. Tidak dapat dites. 8 kali 0. 8 kali 1. 8 kali 2. 1680. Jadi tidak ada yang menang. Tidak ada yang semuanya sama-sama poinnya. 1 benar, 1 salah. Sekarang siapkan buku matematik. Kita tes. Ya. Soalnya di sini. Dikali. Yes.
Iya. Yang sudah selesai buku tematik. Nomor 3 juga. Di buku tematik juga. Materi kita sudah berakhir. Bagaimana? Senang belajar menggunakan PowerPoint? Nah, ya. Tidak jadi. Jadi PR nanti. Nanti. Jadi hari ini pelajaran kita sudah berakhir sampai di sini. Ada pertanyaan atau masih ada yang mengajak? Apa yang sudah dipelajari tadi pertama? Ya, dalam hidup kata. Yang kedua apa yang sudah dipelajari? Kalian sampai di sini sudah tidak ada pertanyaan, berarti materinya Bapak anggap sudah selesai. Nanti Bapak berikan PR sebagai penguatan di rumah ya, supaya ada alasannya tidak pegang HP terus, karena ini penyakitnya kelas 3. Pegang HP, ada kan yang pegang HP lagi? Berapa waktunya? Oh, bisa kalau 5 menit. Kalau lebih dari 30 menit, kalau sudah lebih dari 30 menit, itu berbahaya radiasinya bagi mata. Oke, sebelum berakhir, kita bernyanyi dulu. Sendiri di atas lantai. Tadi selesai pembelajaran kita pada hari ini. Duduk dulu. Selesai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak cukupkan dan Bapak ingatkan jangan lupa belajar, kerjakan PR-nya, jangan lupa mencatat hal-hal positif di rumah. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan di rumah dicatat di bukunya masing-masing dan besok dibacakan. Sampai berjumpa besok. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Suryana SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah melakukan kegiatan observasi pada tanggal 11 September 2023 di kelas 3.
Hari ini saya ditemani oleh Bapak Wali kelas 3 Sujarman SPD dan didampingi oleh Bapak pengajar praktik Bapak Andi Mahmadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengefisienkan waktu, baiklah saya akan memulai kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, begini Pak, setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi di kelas Bapak, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak berkaitan dengan kegiatan observasi kemarin. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak pada saat terjadi kegiatan observasi kemarin, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya perasaan, saya sebagai guru memang selalu bahagia kalau sedang mengajar. Jadi sifatnya itu sudah panggilan hati. Mau sakit, mau ada halangan, kita kalau mengajar insya Allah gembira terus. Adapun seperti biasa, saya menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran untuk keperluan mengajar. Seperti biasa untuk mengaktifkan kegiatan pembelajaran siswa yang seperti yang saya inginkan. Kemudian bisakah Bapak menceritakan kembali pada area perkembangan mana di saat Bapak mengajar kemarin? Area perkembangan pembelajaran Bapak. Kemarin sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun. Yang pertama aspek pengetahuan, materinya perkembangan hidup kata untuk pelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua matematika yaitu perkalian bersusun, menemukan sifat operasi perkalian bersusun dan menerapkannya dalam cerita-cerita yang berhubungan dengan perkalian. Menurut saya berdasarkan hasil perhitungan daya serap dan KKN itu sudah mencapai target dari KKN yang bahasa Indonesia mencapai 85,4%. Kemudian yang matematika di bawahnya sedikit 84,40%. Jadi dari aspek pengetahuan menurut saya sudah di atas KKM. Kemudian yang kedua dari aspek sikap, sebagian besar siswa itu sudah menampilkan apa yang saya inginkan, yaitu menghargai temannya yang sedang tampil, kemudian memiliki keberanian untuk tampil di depan umum, kemudian memiliki inisiatif untuk bertanya tentang hal-hal yang dia kurang pahami. Kemudian dari aspek psikomotor, yang saya amati itu dari rubrik keterampilan berbicara. Dari 13 siswa yang saya hadapi, karena saya memberikan model PBL, problem based learning, itu modelnya berkelompok, jadi yang tampil tentu tidak semua bisa tampil, tapi alhamdulillah yang tampil bisa menampilkan terbaik dari setiap kelompoknya. Jadi 3 aspek pengetahuan dari aspek sikap dan keterampilan menurut saya itu sudah tercapai. Oh, iya. Alhamdulillah Pak, jadi pada area perkembangan menurut Bapak itu sudah tercapai, antara itu pengetahuan, sikap dan psikomotor. Ya, keterampilan. Kemudian menurut Bapak apakah pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin sudah berhasil? Kalau ditanya berhasil atau tidak itu subjektif ya. Tapi menurut saya subjektif. Kenapa? Karena patronnya itu dari tercapainya daya serap dan kemampuan siswa untuk mencapai KKM yang diterapkan. Cuma kembali kita bukan sebagai seorang manusia yang sempurna, pasti ada miss-miss yang tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan rencana yang akan kita laksanakan. Kemudian pada saat Bapak mengajar kemarin, adakah yang Bapak rasakan kekurangan atau kendala-kendala apa yang Bapak hadapi pada saat pembelajaran? Oh ya, mungkin dalam metode yang saya gunakan, model yang saya gunakan PBL, itu kan menggunakan 5 langkah. Mungkin yang kurang menurut saya yaitu di mengorganisasikan siswa secara berkelompok. Karena bagaimanapun dalam mengajar siswa yang diferensiasi belajarnya berbeda, kita memiliki tantangan bagaimana menyatukan kemampuan belajarnya yang berbeda dalam satu lingkungan kelompok. Jadi menurut saya itu. Kemudian yang kedua, mungkin karena alokasi waktu yang agak mepet,
mungkin hal ini bersumber dari saya karena kurang terampil mengelola waktu. Jadi ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang tidak terlalu sempurna saya laksanakan. Jadi begitu. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada kendala yaitu dalam mengefisienkan waktu. Mungkin apa kira-kira yang kedepannya akan Bapak lakukan supaya supaya waktunya bisa terefisiensi dengan baik? Mungkin kembali lagi saya akan mengatur rencana pembelajaran, terutama dalam pengalokasian waktunya. Saya harus konsisten bahwa setiap langkah-langkah atau poin-poin dari langkah problem based learning ini kan tidak boleh hilang. Cuma dalam alokasi waktunya jangan ada langkah yang terlalu banyak menyita waktu dan ada langkah lain yang akhirnya minus, artinya kurang dari alokasi waktu yang digunakan. Jadi kembali lagi ke keterampilan guru untuk memanage waktu, mengatur waktu dari setiap langkah-langkah dari model pembelajaran PBL ini. Namun jangan sampai ada satu langkah yang hilang, karena esensinya itu tadi ada 5 langkah dari PBL dan itu yang saya jadikan acuan dalam RPBL. Kira-kira kapan Bapak mengadakan revisi atau pembelajaran ulang mengenai kendala yang Bapak hadapi tadi?